Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan kali ini teman-teman, saya akan sharekan kepada kita semua bagaimana geramnya Pak Rudi S. Kamri melihat tindakan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta yang menyegel gereja GKPS di sana teman-teman ya. Dan tidak lagi berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri ya, di mana memang beliau ini benar-benar geram ya, mengingatkan Ibu Bupati Ane Ratna Mustika ya soal penyegelan gereja GKPS tersebut ya, karena memang alasannya karena tidak sesuai dengan peraturan SKB 2 Menteri ya, yang ini juga merupakan biang kerok sebenarnya terjadinya yang namanya pelarangan ibadah dan juga termasuk penolakan pembangunan gereja khususnya baru-baru ini teman-teman. Dan bagaimana selengkapnya? Ayo kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini, dan ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, penolakan masyarakat dalam pembangunan gereja di suatu daerah Ya, ternyata tidak pernah surut. betul. Selalu ada dan ada. Ya, ya. Seolah ini penolakan masif dan terlihat dengan jelas pemerintah atau negara tidak mempunyai kekuatan yang mutlak untuk meluruskan pandangan sesat dari masyarakat itu. Bukan hanya itu, penanganan di berbagai daerah pun berbeda-beda. Sebagai contoh, ada penutupan pembangunan gereja di Purwakarta. Ya, Dilakukan oleh Bupati Purwakarta dan Aneh, ya. aparatnya. Alasannya tetap klasik, belum ada izin. Dibandingkan dengan yang terjadi di Lumajang. Protes masyarakat terkait dengan pembangunan gereja di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan sikap Bupati Lumajang, Cak Torik, berbeda dengan Bupati Purwakarta. Ya, oke. Dalam hal ini saya mengapresiasi ketegasan sikap dari Bupati Lumajang bahwa izin sudah dipenuhi, pembangunan silakan lanjutkan. Kalau yang mau protes silakan, masang spanduk penolakan silakan, tapi akan kita turunkan. Nah, itu keren. Bupati Purwakarta tidak. Ya. Secara normatif takut kehilangan dukungan dari mayoritas orang Islam, tapi menggadaikan kehormatan untuk melawan konstitusi. Bupati Purwakarta, apa yang salah dengan pembangunan rumah ibadah? Ya. Selalu dikaitkan dengan izin. SKB 2 Menteri. Izin itu sesuai dengan SKB 2 Menteri. Dasarnya selalu SKB 2 Menteri. Ini memang biang keroknya ini. Dan tidak dicabut-cabut oleh pemerintah pusat. Ini yang biang keroknya. Ada persyaratan 60 warga sekitar gereja harus menyetujui. Sangat tidak mungkin itu terjadi dengan mudah. Ya, Coba setuju. Bupati Purwakarta ini mengingat-ingat, ada nggak pengajuan izin pembangunan masjid atau semacam musola di sana? Ya, Ada nggak? Saya menduga jarang itu masjid-masjid yang pembangunannya itu ada izinnya, tidak ada protes karena kita mayoritas. hehehe. Ya, Apakah betul dengan itu, kita Pak Rudi. mayoritas kita searogan itu? Di Lumajang hampir sama sebetulnya, bahwa rumah pendeta tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, ini rumah-rumah kiai banyak juga dijadikan pengajian-pengajian, kenapa boleh? Tuh kan. Standar ganda ini dilakukan oleh negara. Ini yang menurut saya jelas-jelas aparat negara melawan konstitusi, khususnya pasal 29. Oke, nah saya stop dulu teman-teman ya, karena memang saya melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri ini ya, ini adalah biang keroknya ya soal SKB 2 Menteri. Karena kalau
ini tidak juga dicabut oleh pemerintah pusat, maka selamanya pun ya gereja-gereja atau katakan rumah-rumah ibadah yang non-muslim tentu saja tidak semudah membalikkan tangan untuk mendirikan rumah ibadahnya. Ya, kalaupun ya syarat yang pertama yaitu mempunyai 90 jemaat itu sudah terpenuhi, tapi belum tentu, ya kan, belum tentu, apalagi kalau misalnya di daerah mayoritas, belum tentu ada 60 pendukung di wilayah daerah tersebut atau di desa tersebut, teman-teman. Belum tentu. Nah, ini yang menjadi biang keroknya. Kalau hal ini terjadi, maka ya tetap saja ya untuk mendirikan rumah ibadah yang minoritas tetap saja sulit untuk dilakukan. Maka sebenarnya ini yang perlu menjadi PR untuk pemerintah pusat. Ya, beberapa kali kita suarakan dan juga termasuk Pak Rudi Eskamri di sini, seharusnya SKB 2 Menteri itu harus segera dicabut. Ya kan, kalau kita tidak mau mendengarkan lagi yang namanya pelarangan ibadah dan pelarangan penolakan pembangunan rumah ibadah, khususnya yang minoritas. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Bahwa negara menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul. Itu dijamin Undang-Undang Dasar. Yes. Jadi kalau bupati berlindung di balik SKB 2 menteri, ini konyol. Lebih konyol lagi, seorang menteri yang janji-janji mau mencabut SKB 2 menteri tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Ya, Kenapa? Pas Pak Yakut ya. Tidak menunaikan janjinya. Saya menduga semua ini adalah pembiaran. Kenapa pembiaran? Karena mau pemanfaatan suara mayoritas untuk kepentingan politik. Arahnya politik, arahnya kursi kekuasaan. Itu yang membuat saya muak. Dan saya bersyukur saya tidak masuk di dalam dunia politik praktis. Iya, iya. Karena Keren, akan Pak. berlawanan dengan nurani saya. Ya. Jadi saya mohon kepada Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, atau Menteri, bahkan mungkin Presiden, berikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa untuk menerima keberagaman dengan ikhlas. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan, itu yang harusnya ditanamkan. Jangan karena ulah beberapa ustadz atau pendakwah agama yang sempit pikir, akhirnya kita disesatkan, yang terjadi pemahaman terhadap agama lain jadi sangat sempit. Ini yang terjadi. Tugas bupati, wali kota, gubernur adalah meluruskan pandangan sesat dari masyarakat, bukan malah mengamini dan mengamplifikasi. Masyarakat kita yang kebetulan literasinya rendah diberikan pemahaman bahwa negara ini berdasarkan konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam konstitusi kebebasan memeluk agama dan beribadah itu dijamin. Warga harus tahu itu dan mengerti. Jangan pemahaman agama sempit itu disampaikan ke ruang publik. Ini yang agak menyesatkan sekarang. Dan ini tidak terjadi di Purwakarta, tidak terjadi di Lumajang, tapi di berbagai tempat, termasuk di Lampung. Betul. Artinya memang meskipun sporadis, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah ini sudah masif. Dan cenderung ke sistemik. Karena menurut saya ada pembiaran juga dari negara. Karena apa? SKB 2 Menteri tetap dipertahankan. Karena menurut saya SKB 2 Menteri ini adalah biang kerok yang menjadi sumber penolakan masyarakat. Betul. Dan ini sering digunakan sebagai tameng oleh bupati, wali kota, gubernur. Berlindung di bawah SKB 2 Menteri, tapi lupa mereka
bahwa SKB 2 menteri ini itu jauh di bawah yang namanya konstitusi negara. Saya heran dengan Ibu Ana ini, Ya, Bupati Ibu Ana. Purwakarta ini. Ikut gak sih pengarahan Presiden di Sentul pada saat Betul. beliau mengadakan silaturahmi Ya, atau Januari yang pengarahan lalu ya. kepada Forkombinda? Kalau nggak salah tanggal 17 Januari kalau nggak salah. Kalau nggak Atau 17, Bu 19. Ana ini ketiduran Ketiduran. pada saat Presiden pidato, sehingga tidak masuk sama sekali dan Di otaknya. menerjemahkan dalam aksi nyata apapun arahan Presiden. Ini tidak dilakukan. Atau jangan-jangan bupatinya melawan arahan Presiden. Bisa jadi. Jadi sahabat Indonesia, saya kembali menegaskan sikap saya, Ya. mengecam penolakan pembangunan rumah ibadah dimanapun, Yes. oleh siapapun, dengan alasan apapun. Karena hak warga bangsa untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu direduksi, dikecilkan oleh SKB 2 menteri, kesepakatan-kesepakatan ini. Ya. Padahal ini jelas-jelas melawan konstitusi. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apakah saya akan selalu terus berteriak-teriak mengingatkan pejabat Kita negara harus teriak Pak terkait Rudi. Seingat saya, sudah berulang kali saya sampaikan. Betul. Bahkan bukan hanya saya, teman-teman saya yang lain mengingatkan agar pemerintah negara, kepala daerah itu tunduk pada konstitusi, menjaga harmoni dalam keberagaman. Tapi tetap aja terjadi. Mereka bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, malah seolah mengamplifikasi kesesatan pikir masyarakat. Itu yang saya sayangkan. Oke teman-teman, jadi gitulah yang kita sudah dengarkan ya, yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini. Ya tentunya kita memang perlu mencurigai ya. Kenapa? Karena ini kita melihat bukan hanya di satu daerah terjadi yang namanya pelarangan ibadah itu ya. Terjadi di Lampung, terjadi di Medan juga terjadi, lalu kemudian juga terjadi di ya Jawa Barat paling banyak lah ya. Jawa Barat paling banyak, ada di Cilegon, di Ciliungsi beberapa waktu yang lalu, lalu kemudian di Purwakarta ini, dan juga di Lumajang, Jawa Timur. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Saya lihat karena benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Lagi-lagi karena SKB 2 menteri ini yang mereka jadikan menjadi dasar untuk mereka melakukan pelarangan ibadah itu. Padahal ini jelas-jelas ini kesepakatan dari 2 menteri. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ya Presiden kita, mengatakan bahwa kesepakatan jangan ya justru mengalahkan yang namanya konstitusi. Artinya bahwa konstitusi itu atau Undang-Undang Dasar 1945 itu harus lebih tinggi dari semua kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh siapapun itu juga. Termasuk juga kalau itu adalah kesepakatan dari menteri-menteri, ya kan? Termasuk untuk SKB 2 menteri ini teman-teman ya. Jadi saya lihat bahwa kalau dikatakan oleh Pak Rudi S. Kamri seperti ada pembiaran. Dan lagi-lagi dikatakan bahwa ya jangan-jangan ini memang si Bupati Purwakarta Ibu Ana ini yang melawan pemerintah, ya melawan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ya kan sudah dipidatokan, sudah diingatkan ya kan memang sudah sering terjadi yang namanya pelarangan waktu itu ya, tapi masih saja Ibu Ana ini tidak mau tahu soal itu. Apakah memang juga belum dengar waktu itu, apakah memang belum mengikutin, atau memang masih tidur ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Kita nggak tahu di sini teman-teman. Hanya saja yang menjadi kerinduan kita tentunya bahwa jangan sampai ya terjadi berulang-ulang yang namanya pelarangan rumah ibadah khususnya minoritas. Ya, kalau di daerah-daerah Kristen sih saya lihat jarang sekali terjadi pelarangan ya untuk
rumah-rumah ibadah yang minoritas di sana, ya kan. Tapi khususnya kalau misalnya di mayoritas Islam itu, ini ya kita harus terang-terangan saja lah ya. Kita memang lihat begitu. Seperti di Lampung, mereka katanya kami mayoritas di sini, ya, dan kami tidak mau kalau sampai ada gereja dibangun gitu kan, mereka harus minta izin dulu sama kami. Ya, tetap saja ya kan, sekalipun mereka sudah 90 jemaat atau bahkan lebih, tetapi kalau misalnya tidak mendapatkan dukungan dari warga sekitar, tidak sampai 60, ya pasti juga bahwa rumah ibadah tidak bisa dibangun, ya kan. Sebab itu di sini Ibu Anne Ratna Mustika harus mendengarkan ini ya, semoga menjadi pembelajaran lah ya, menjadi pembelajaran untuk Ibu Anne menjadi orang yang lebih bijak lagi dalam mengambil setiap keputusannya di pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.